Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal Islam, pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di program Mahar Mutiara Hikmah Ramadan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Thamratul Ilmi Al-Amalu. Buahnya ilmu adalah amal. Kami ambilkan atau cuplikan pembahasan ini dari sebuah buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul sama, Thamratul Ilmi Al-Amal. Buahnya ilmu adalah amal. Beliau menjelaskan di awal-awal buku beliau bahwasannya ilmu adalah asas dari syariat kita, dan syariat serta ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam tidaklah mungkin akan terwujud dengan sempurna kecuali dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya, ilmu adalah sarana untuk terwujudnya ibadah yang benar. Ilmu adalah sarana untuk terwujudnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji berkaitan dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka dengan beberapa derajat. Maka orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat dengan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan selain mereka. Dan di dalam ayat-ayat yang lain yang masih sangat banyak. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan ilmu. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, seluruh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap pagi, setiap subuh, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membiasakan suatu doa yang hendaknya kita juga membiasakannya, yaitu doa yang sangat mudah kita lakukan dan kita amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa fi riwayatin wa amalan salihah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat ringkas dan sangat menunjukkan betapa mulianya ilmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, bukan minta harta, bukan minta kedudukan, bukan minta kemuliaan. Namun apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni as'aluka ilman nafi'an." Sungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Pertama kali yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Kemudian apa? Nabi meminta rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah pemimpinnya amal. Pemimpin seorang ketika akan beribadah, yang akan mengantarkan seorang yang akan menjadi sarana seorang sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena ilmu adalah sarana, maka tidaklah tepat jika seorang hanya sekedar menumpuk-numpuk ilmu atau mengkoleksi ilmu. Jadi ilmu itu jadikan semacam ensiklopedia, semacam kumpulan pengetahuan saja, tidak diamalkan. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kita tahu kita menanam pohon itu, pohon tentunya pohon buah-buahan. Kalau pohonnya memang gak ada buahnya, kita tidak membahasnya. Kita menanam pohon mangga, kita menanam pohon pisang, kita menanam pohon-pohon buah yang lainnya, kita pasti akan berharap berbuah. Namun ketika kita menanam satu pohon kemudian tidak berbuah, untuk apa? Tidak berguna. Maka sama seperti orang yang dia pandai beretorika, pandai menyampaikan ilmu, namun dia tidak mengamalkannya, maka tidak ada gunanya. Oleh karenanya ada satu
pesan yang menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis yang kita cuplik tadi di depan, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil 'amali wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid dini faqad urida bihi khaira. Beliau mengatakan yang artinya keutamaan ini yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Allah memberikan kepadanya khairan, semua kebaikan. Keutamaan ini dapat diraih ketika belajar ilmu, kemudian apa? Al-mustalzimu lil amal. Kemudian membuahkan amal. Jadi orang yang belajar ilmu kemudian dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang setelah belajar ilmu dia lanjutkan dengan amal. Adapun jika belajar ilmu tujuannya sebatas mengilmui, sebatas untuk wawasan, bukan untuk diamalkan. Maka yang seperti ini tidaklah menunjukkan orang yang mempelajari agama atau belajar ilmu agama tersebut diinginkan kebaikan padanya. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya salah satu di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seorang hamba adalah tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki anak Adam, yaitu kedua kaki seorang hamba, maksud kami kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sehingga dia beres untuk mempertanggungjawabkan 4 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Di antaranya di antara 4 perkara tersebut adalah wa dzakara minha alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 4 tersebut an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia amalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini harus kita amalkan. Tidak hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar jadi wawasan, namun menjadi kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah menyebutkan ada 2 golongan yang berkaitan dengan ilmu. Yaitu golongan pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub. Dikatakan oleh para ulama tafsir al-maghdub ay al-yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berilmu namun mereka tidak mau beramal. Mereka mengerti Taurat, mereka membaca Taurat, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Sehingga Allah berikan kepada mereka murkanya. Oleh karenanya disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya bila ada ulama kita yang rusak, maka ia serupa dengan kaum Yahudi. Dalam hal apa? Dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Jika ada ahli ibadah kita yang rusak, maka ia serupa dengan kaum Nasrani. Karena mereka tidak punya ilmu, namun semangat beramal. Semangat beramal namun tanpa ilmu. Ini juga apa? Sebagaimana dikatakan di kelanjutan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Para ulama tafsir mengatakan, siapa mereka yang sesat? Itu orang-orang Nasrani, yang mereka begitu semangat untuk beramal, namun tanpa dilandasi oleh ilmu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu adalah sarana untuk terwujudnya ibadah yang benar, untuk terwujudnya ibadah
yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika seorang terbatas hanya kepada ilmu tanpa diamalkan, maka sungguh dia telah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hal tersebut ya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa saja yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ya, kenapa kita mengajarkan, ya, memberikan ilmu sesuatu yang tidak kita amalkan? Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, untuk senantiasa beramal atas apa dari ilmu-ilmu yang kita miliki. Namun bukanlah konsekuensi dari itu kemudian kita memiliki kesimpulan, oh kalau begitu saya tak jadi orang bodoh saja, ya, karena tidak dituntut untuk mengamalkan ilmu. Ya, ini juga salah kaprah, ya, salah jika demikian. Karena apa? Ketika orang tidak mau belajar, justru dia akan mendapatkan dosa yang lainnya, itu dosa i'rad an dinillah, ya, dosa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini dikatakan oleh para ulama bisa menyebabkan seorang terjatuh pada kekufuran. Ya, karena dia tidak mau belajar ilmu agama, sehingga dia melakukan berbagai macam dosa, sehingga tergelincir, sehingga dia menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau belajar agama. Oleh karenanya, masyarul muslimin, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang semangat untuk belajar ilmu. Namun kita jangan lupa, jangan mandek, jangan berhenti. Karena ilmu itu adalah sarana, tujuannya adalah amal. Tujuannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah semakin baik, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semakin khusyuk, bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal, amal yang senantiasa membuahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.